Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risdayati dari Program Studi Magister Manajemen Logistik Universitas Logistik Bisnis Internasional atau ULBI. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jawaban soal dari ujian tengah semester untuk mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Baik, kami akan mulai. Yang pertama, pertanyaannya adalah sebutkan prosedur ekspor produk untuk yang kami pilih adalah produknya wooden sofa. Prosedurnya adalah yang pertama itu mempersiapkan dokumen legalitas. Terdiri dari legalitas usaha, yaitu NIB atau nomor induk berusaha yang bisa diambil dari aplikasi OSS atau online signal submission. Kemudian SIUP atau KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Untuk industri mebel misalnya dengan kriteria 31001 yaitu industri furnitur dari kayu. Kemudian persiapan berikutnya adalah legalitas produk kayu dengan menyiapkan sertifikat V legal atau SVLK. Ini wajib sebagai bukti legalitas dan kelestarian bahan baku hutan sesuai Permendak nomor 12 tahun 2022. Yang ke C, dokumen perdagangan terdiri dari invoice komersial atau komersial invoice, packing list atau rincian isi kiriman, kontrak penjualan atau purchase order dari buyer. Langkah berikutnya adalah melakukan registrasi dan pendaftaran ekspor. Ini meliputi registrasi eksportir ke sistem Inatrade Kemendak, kemudian melakukan pendaftaran nomor induk kepabeanan atau NIK melalui sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian prosedur yang ketiga melakukan proses karantina dan fumigasi. Ini jika diperlukan oleh empat tujuan ya, tujuan ekspor. Yang pertama itu adalah melakukan pemeriksaan karantina kayu oleh badan karantina jika negara tujuan masyarakat bebas hama. Kemudian fumigasi oleh perusahaan jasa fumigasi yang bersertifikat untuk mendapatkan sertifikasi fumigasi. Tahapan yang keempat adalah melakukan proses pengiriman, yaitu pengurusan dokumen ekspor di Bea Cukai, melakukan pemeriksaan fisik, kemudian selanjutnya proses pengapalan. Yang kelima, menyiapkan dokumen pengadaannya, yaitu terdiri dari Bill of Lading atau BL jika melewati laut, RY Bill atau EWB jika melewati udara, kemudian Certificate of Origin atau CIO. Ini opsional tergantung negara tujuan. Bisa diajukan ke Dinas Perdagangan. Yang keenam, melakukan pembayaran dan penyelesaian. Mengacu pada kesepakatan metode pembayaran pakai LC, transfer atau lainnya. Kemudian melaporkan ekspor ke Bank Indonesia melalui sistem pelaporan devisa hasil ekspor atau DHA. Kemudian kategori untuk ekspor furnitur wooden sofa. Nah, ekspor yang digunakan adalah 94016100. Deskripsinya adalah seats with wooden frames, upholstered atau kursi garis miring sofa dengan rangka kayu yang dilapisi busa kain. Jenis barangnya sofa berlapis dengan rangka kayu. Kategori bea masuknya tergantung negara tujuan ekspor, yaitu salah satu negara tujuan ekspornya adalah Amerika Serikat. Pertanyaan berikutnya adalah tanggung jawab atas keterlambatan kedatangan kapal. Jadi kasusnya adalah keterlambatan kapal selama 2 hari. Jadi dalam hal ini yang bertanggung jawab jika terjadi keterlambatan kedatangan kapal adalah pemilik atau pengelola kapal. Terutama jika keterlambatannya adalah akibat faktor kelalaian. Hal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Nah, untuk perdagangan internasional itu tergantung kepada Incoterms atau International Commercial Terms yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Solusinya kalau ada keterlambatan kapal tersebut adalah mengasuransikan kiriman itu
asuransi keterlambatan kiriman, kemudian menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dan efektif antara pihak pengangkut, pihak pemesan, dan pihak terkait sehingga permasalahan bisa diatasi. Soal yang keempat adalah studi kasus di PT Sisa Jadi Kaya. PT Sisa Jadi Kaya ini menghasilkan produk pintu kamar mandi yang bahan bakunya adalah logam-logam dari sisa aluminium barang bekas yang dilebur. Nah, apabila diekspor, maka pintu kamar mandi tersebut menggunakan origin kriteria barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu negara atau non-whole obtained atau non-wholly produced. Produknya memiliki HS code yang berbeda dari bahan bakunya dan mengalami perubahan klasifikasi atau change in tariff classification atau CTC, meliputi change in chapter atau sisi, change in tariff heading atau CTH, CTH atau change in tariff subheading atau CTS. Sekian dan terima kasih. Demikian paparan kami, lebih kurang mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.